Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu.
Raya lama terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Kau berikan pada kami. Mulai kami membuka mata kami, Engkau menjaga kami. Semalam Engkau menjaga kami, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Ini semua atas pertolongan. Kami bersyukur, apa yang Kau berikan pada kami. Terima kasih. Berkat jasmani rohani sadar pada kami. Bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Pak Allah yang dahsyat, Pak Allah yang luar biasa. Pertolongan sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di luar kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bersama dengan kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Terima kasih. Terima kasih. Kepada kami pada pagi hari ini. Kami persilakan, ini persembahan kami. Tubuh jiwa roh kami persembahkan. Puji-pujian kami persembahkan kepada kami. Persilakan, hadirlah di tengah-tengah kami, mengurapi kami semuanya. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan hidup orang itu berbeda-beda. Kadang kita menghadapi tanah yang terjal. Kadang kita menghadapi badai hidup. Tapi percayalah, Tuhan Yesus yang selalu menopang kita. Melalui kebenaran firman-Nya, Tuhan Yesus menjaga kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Diterangi
persoalan apapun juga dapat kita selesaikan bersama beliau yang sangat mengasihi kita. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Mas Sena, Pak Sena. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan untuk pengadaan AC dari NN sejumlah Rp1.700.000 ya, seperti yang beberapa waktu lalu sudah dijelaskan Bapak Gembala bahwa AC kita butuh pengadaan spare part ya, dan pengadaan AC baru juga untuk di lantai 3. Next, telah pulang ke rumah Bapak pada hari Jumat 23 Agustus 2024, Bapak Petrus Hudi Sutomo, jenazah disemayamkan di ruang E Yayasan Dharma. Tadi malam sudah ibadah penutupan peti, nanti malam ada ibadah penghiburan, diadakan Minggu 25 Agustus 2024, pukul 7 malam. Bapak Ibu bisa hadir untuk bersama-sama memberikan penghiburan kepada keluarga, dan ibadah pemberangkatan jenazah akan diadakan pada hari Senin 26 Agustus 2024, pukul 9 pagi. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga. Segenap jemaat Gereja JK Elim mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus ya. Bisa lihat kanan, kiri, depan, belakang, kalau ada nama yang tertera di layar
yang sedang berulang tahun di bulan Agustus bisa diberi selamat ulang tahun ya. Ialah Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan segala sesuatu yang dicita-citakan. Sebentar biar dibaca dulu, ini banyak, ada 30 jemaat yang bersuka cita ya. Oke, next. Pengumuman selanjutnya, seluruh worship leader dan singer nanti dapat berkumpul untuk briefing setelah ibadah selesai di ruang ibadah lantai 2 ya. Semua worship leader dan singer untuk pelayanan ibadah minggu dapat berkumpul untuk briefing setelah ibadah selesai di ruang ibadah lantai 2. Dan pengumuman retreat gereja, retreat keluarga 2025 yang akan diadakan pada tanggal 26 sampai 27 Januari 2025 di The Americ Hotel Salatiga dengan kontribusi biaya per orang yang ada tertera di layar. Ada kamar isi 2 orang sampai anak di bawah umur 5 tahun ya. Kita boleh sama-sama antusias untuk mendaftar untuk mengikuti retreat keluarga 2025 ini. Kita bisa mulai menabung, bahkan panitia juga membuka pos tabungan yang akan dikelola oleh bendahara kepanitiaan yaitu Ibu Santi. Ya, pendaftaran dapat menghubungi Saudari Rusian dan Ibu Novi. Penutupan pendaftaran pada tanggal 24 November 2024 dan pelunasan biaya peserta retreat pada tanggal 5 Januari 2025. Biarlah kita sambut retreat keluarga ini dengan penuh sukacita sehingga seluruh jemaat bisa mengikuti dan sukacita itu melimpah buat setiap kita. Jangan lupa kita menabung supaya nanti pas hari membayarnya itu ringan. Mungkin kalau keluarga kita banyak, jadi jumlah pembayaran banyak sehingga kita perlu menabung supaya ringan. Itu demikian pengumuman gereja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Sena. Sugeng ambal warso kagem Bapak Ibu ingkang ulang tahun. Mugi Gusti Yesus tansah berkahi. Mugi Gusti Yesus tansah melindungi kita sedaya. Saya membaca dari sini tidak kelihatan. Ya mata tua ya. Tuhan Yesus itu setia. Suami bisa mengecewakan kita. Istri bisa mengecewakan kita. Anak, mantu, putu bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Tuhan Yesus setia. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susah pun selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susah
Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Yesus. Ayo kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk semua kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Jika kami ada sebagaimana sampai saat ini, mampu melewati hari-hari di masa lalu kami, itu semua karena kasih-Mu. Amin. Sungguh Tuhan, janji-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami rindu sekali memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, selagi masih ada waktu-waktu ini. Tetapi Tuhan tahu akan segala keterbatasan kekurangan kami. Oleh karena itulah kami tetap mohon kekuatan baru, mohon hikmah, mohon tambah-tambahkan iman percaya kami. Semua Tuhan perlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami benar-benar dapat mempermuliakan nama-Mu. Seluruh tingkah laku, perbuatan, tindakan kami ya Bapa. Itulah kerinduan kami. Ibadah pada pagi hari ini, biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Itulah yang kami rindukan. Dan kami juga mau belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sangat terbatas, tidak ada apa-apanya ini, berserah sepenuhnya kepadamu. Engkau berikan hikmat, urapi lidah bibir hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang Tuhan inginkan untuk hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Tiap kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang mau mengganggu, menghalangi, merusak dalam bentuk apapun, semua kami tolak, kami usir dari tempat ini. Enyah semuanya, enyah semuanya. Kami dilingkupi oleh hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita sungguh merupakan orang-orang yang sangat berbahagia ya, karena kita masih tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita masih dilayakkan. Memang hidup kita ini ya hanya untuk Tuhan. Paulus mengatakan, jika aku hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Luar biasa kan.
Jadi berarti semua kehidupan kita ini hanya untuk Tuhan. Pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan sangat sederhana sekali dan sudah sering kita dengar firman Tuhan ini, tetapi perlu diingatkan kembali agar kita jangan lupa, sebab yang membuat kita kadang-kadang menjadi jatuh, suam-suam atau meninggalkan Tuhan karena lupa, disibukkan oleh hal-hal yang lain, disibukkan oleh pekerjaan, hobi apapun bisa itu menghalangi. Oleh karena itu di sini saya sampaikan yang sangat-sangat sederhana sekali. Kita mungkin sudah terlalu sering mendengar orang berkata, hidup adalah pilihan. Memang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa kita hidup ini, dalam kenyataan hidup ini adalah pilihan. Ketika seseorang salah di dalam memutuskan pilihannya, dia akan menerima dampaknya, dia akan menerima akibatnya. Karena itu kita harus hati-hati dalam mengambil pilihan, karena hidup kita ini ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi kalau kita mengalami sesuatu karena pilihan kita. Allah tidak pernah memaksa manusia untuk mengikuti Dia. Ikut saya, dipaksa harus ikut saya. Tidak pernah. Ia memberikan kebebasan kepada manusia di dalam memilih. Di Ulangan 30 ayat 19b ditulis begini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Allah memperhadapkan kepada kita dua pilihan, yaitu kehidupan dan kematian. Dan Allah menyarankan agar kita memilih kehidupan, supaya kita dan keturunan kita hidup. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Ini perlu kita pahami dan kita ingat selalu di dalam menjalani kehidupan ini. Karena banyak pilihan-pilihan yang harus kita putuskan. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupan ini. Mari kita baca di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Ayat 26. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini. Ayat 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Melalui ayat ini dengan sangat jelas Allah berfirman bahwa setiap orang akan hidup di dalam pemeliharaan, perlindungan dan berkat-berkat Allah
jika orang tersebut mendengarkan perintahnya dan melakukannya dengan setia. Itulah sebetulnya sebagai dasar kehidupan yang diberikan kepada kita ketika kita hidup di dunia ini oleh Allah. Melakukan, mendengarkan perintahnya, melakukan dengan setia, maka berkat Tuhan itu kepada kita akan terus mengalir. Sebaliknya, seseorang akan menerima kutuk jika ia tidak mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Dengan kata lain, ia mengikuti Allah lain atau di luar Tuhan Yesus dan menjadikannya sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kalau kita menjauh daripada Tuhan, kita hidup mengikuti keinginan sendiri yang berarti itu mengikuti keinginan daging duniawi, kita akan dikutuk. Itu firman Tuhan. Sebab di Yohanes 14 ayat 6 ditulis, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Ini perlu kita perhatikan ya, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, agar kita tidak bimbang lagi dipengaruhi apapun dalam kehidupan ini. Sebab pengaruh dari dunia ini, pengaruh banyak hal itu sangat kuat untuk merubah kita, merubah kepercayaan kita. Jadi sangat jelas bahwa untuk sampai ke kerajaan surga harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Setelah kita memutuskan pilihan kita untuk mengikut Yesus Kristus dan menjadikannya sebagai Tuhan di dalam hidup kita, perlu kita ingat, ada satu prinsip hidup yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Apa itu? Ditulis di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kita sekarang yang sudah percaya kepada Yesus, ini prinsip hidup yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini jangan pernah kita lupakan. Kita semua tahu kehidupan kita ini, kehidupan di dunia ini, kita masih membutuhkan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Ini berbicara tentang kebutuhan hidup. Dan banyak orang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bisa saja dia mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah memperoleh uang atau setelah kaya, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu sering menggunakan uang atau hartanya untuk memuaskan keinginannya, untuk memuaskan kedagingannya, untuk memuaskan keinginan-keinginan duniawi. Itu digunakan. Dan Allah tidak menghendaki hal itu terjadi. Bagi Allah itu tidak baik, tidak dan tidak. Allah terlalu sayang kepada umatnya. Ia tidak menghendaki umatnya binasa. Oleh karena itu, Allah terlebih dahulu mempersiapkan umatnya, membentuk, membangun, dan memulihkan umatnya, karakternya, agar siap dan mampu mengelola berkat-berkat yang akan diberikan oleh Allah. Makanya kita
dalam kehidupan ini banyak mengalami proses kehidupan. Kenapa kok begini? Kenapa banyak persoalan? Kenapa dapat masalah? Karena Allah menghendaki kita bijaksana di dalam mengelola berkat-berkat yang diberikan Allah. Karena Allah tidak ingin diberkati tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Itu yang tidak dikehendaki Allah. Makanya terlebih dahulu diproses, dididik anak-anaknya agar bijaksana di dalam mengelola semua berkat yang diberikan kepada anak-anaknya. Di Ibrani 12 ayat 5 sampai 8 ditulis begini. Ayat 5. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Ayat 5 ditulis, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah engkau putus asa apabila engkau diperingatkannya. 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anaknya tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi sangat jelas sekali lewat firman Tuhan, Ibrani 12 ini. Mengingatkan setiap kita orang percaya, ketika kita mengalami persoalan dan tekanan-tekanan dalam kehidupan ini, penderitaan apapun, seberat apapun persoalannya, jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita berpikiran negatif tentang Tuhan. Oh, ini saya sudah ikut Tuhan sekian lama, saya sudah setia, sudah melayani, kenapa kok bisa terjadi ini? Jangan. Kenapa saya katakan demikian? Jika Tuhan mengizinkan masalah-masalah atau persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, tentu ada sesuatu yang perlu kita cermati. Ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ada sesuatu yang perlu kita pikirkan. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi jangan terus kita berpikiran kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Kenapa bisa terjadi ini? Tuhan mendidik anak-anaknya dengan mengizinkan persoalan-persoalan dan masalah-masalah terjadi dalam kehidupannya. Itulah cara Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Jadi lain dengan dunia. Kalau dunia mendidik, disekolahkan, disuruh belajar, baca ini. Tetapi Allah mendidik anak-anaknya dengan cara memberikan atau membuat suatu masalah. Bukan membuat masalah ya, maksudnya mengizinkan suatu masalah itu terjadi dalam hidup anak-anaknya. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini sebetulnya bukan dari Tuhan, dari kita sendiri. Tapi Tuhan mengizinkan agar kita semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin kita berjalan dalam firman-Nya. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan tentang didikan Tuhan dengan mengizinkan kesukaran dan penderitaan terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Jadi ada 4 hal. Kenapa Tuhan mengizinkan persoalan masalah terjadi dalam hidup orang percaya? 4 hal ini perlu kita ingat. Yang pertama,
Semua itu merupakan tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita mengalami persoalan masalah, membuktikan kita ini adalah anak Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Ibrani 12 ayat 7-8 tadi disebutkan itu. Kita bacakan ya. Ibrani 12 ayat 7-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak? Anaknya tidak dihajar oleh ayahnya, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak. Nah, jadi ini tandanya kita anak. Kalau kita mengalami proses Tuhan itu membuktikan sebetulnya kita itu anak Tuhan. Yang kedua, semua itu merupakan jaminan kasih dan perhatian Allah kepada kita. Ditulis di Ibrani 12 ayat 6. Kita mengalami persoalan masalah malah dikatakan di sini membuktikan itu kasih dan perhatian Allah kepada kita. Kenapa? Karena memang di firman Tuhan mengatakan demikian di ayat yang ke-6 daripada Ibrani 12. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kita tidak kaget lagi ya kalau kita mengalami persoalan masalah hari-hari ini. Karena memang pada akhir zaman ini banyak masalah yang kita hadapi. Jadi kita enggak kaget, kita terus introspeksi diri aja. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Apa yang harus saya lakukan? Apa kesalahanku? Mengadu kepada Tuhan. Biar Tuhan terus membenahi kehidupan kita. Yang ketiga, agar pada akhirnya kita atau anak-anaknya tidak ikut dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Itu ditulis di 1 Korintus 11 ayat 32. Ini membuktikan begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Tidak menginginkan kita ini dihukum bersama-sama dengan dunia. Makanya diproses terus kehidupan kita. Yang keempat, agar kita atau anak-anaknya dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan tetap hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Allah. Itu ditulis di Ibrani 12 ayat 10b dan ayat 14. Jadi jelas sekali ya kalau kita mengalami masalah-masalah hari-hari ini, itu merupakan didikan Tuhan. Kita sedang dididik. Ada dua akibat yang mungkin terjadi karena didikan Tuhan. Ini perlu juga kita ingat. Akibat didikan Tuhan. Yang pertama, kita dapat tetap bertahan dalam kesukaran dengan pimpinan Allah, tunduk kepada kehendak Allah, dan tetap setia kepadanya. Itu ditulis di Ibrani 12 ayat 5-6 itu. Jadi di dalam proses itu, dalam didikan itu, kita tetap setia. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan, tetap kita dipimpin. Kita bisa lewati. Yang kedua, akibatnya, kita dapat memandang ringan didikan Tuhan. Ditulis di Ibrani 12 ayat 5. Memberontak terhadap Allah karena penderitaan dan kesukaran. Dan oleh karenanya murtad dari Allah. Itu ditulis di Ibrani 3 ayat 12-14. Jadi bisa setia, bisa juga memberontak pada Allah. Karena tidak tahan menghadapi semua persoalan ataupun didikan Tuhan itu.
Dan semua itu bergantung kepada kita. Kita mampu atau tidak. Makanya untuk kita mampu menghadapi semua harus melekat dengan Tuhan seperti pokok dengan ranting. Jangan pernah lepas. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 33 mengatakan begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Menurut firman Tuhan ini, kerohanian kita harus terlebih dahulu dibereskan. Hubungan kita dengan Tuhan harus terlebih dahulu dipulihkan. Setelah semua itu beres di hadapan Tuhan, barulah berkat-berkat yang lain dicurahkan. Itu makna daripada Matius 6 ayat 33 ini. Jadi Tuhan memberkati kita harus dibereskan dulu semua, baru curahkan berkat-berkat. Kalau kita tidak beres dengan Tuhan, Tuhan juga membiarkan, tidak memberkati. Kenapa demikian? Karena Tuhan menghendaki hidup kita ini untuk memuliakan Dia. Apapun yang ada pada kita, baik pikiran kita, kekuatan kita, dan kekayaan kita, semuanya itu digunakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan atau duniawi. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sebab persembahan yang benar ditulis di Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati atau yang dikehendaki oleh Allah. Jadi seluruh hidup kita mempersembahkan dalam kekudusan kepada Tuhan. Jadi jelas sekali ya, saya kira sederhana sekali dan sering kita dengar. Tetapi kadang-kadang kita lalai. Makanya pada kesempatan ini biar diingatkan kembali agar kita lebih hati-hati kalau mengalami persoalan masalah kehidupan ini. Oh, kenapa ini terjadi? Allah sedang memproses saya, mengizinkan ini terjadi, begitu. Karena keinginan daging, kenyamanan hidup, kekayaan sangat kuat mempengaruhi kehidupan manusia dan bisa membawa manusia menjauh dari Tuhan, maka kita tidak boleh hidup sembrono. Harus menjaga hidup kita dari segala pengaruh-pengaruh si jahat, pencemaran-pencemaran, agar hidup kita layak menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita pelajari perjalanan bangsa Israel, kita sering mempelajari ini, membaca tentang bangsa Israel ya, kisahnya. Mulai dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di sana dicatat ya, ini ditulis di Hakim-Hakim 10 ayat 9 sampai 14. Bangsa Israel sering menyakiti hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada bangsa lain. Itu jelas di Hakim-Hakim 10 ayat 9 dan sampai 14. Bangsa Israel mengalami kekalahan dalam peperangan melawan musuh-musuhnya, serta menderita penindasan dari musuh-musuhnya. Karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka beribadah kepada Allah lain. Karena kita tahu memang Allah kita itu Allah yang cemburuan. Ditulis
Allah kita Allah yang cemburuan, Allah yang cemburu. Di Keluaran 3:4 ayat 14 ditulis, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi Allah kita itu cemburu. Kenapa cemburu? Ini perlu. Kenapa cemburu? Karena cintanya, karena kasihnya kepada kita. Dia tidak ingin kita menyembah ke yang lain. Kita harus kepada Dia, berpusat kepada Dia, menyenangkan Dia, mempermuliakan Dia lewat seluruh kehidupan kita. Di dunia ajalah, kalau suami istri, pemuda yang punya kekasih, kalau dikatakan cemburu, kenapa bisa cemburu? Karena dia mungkin dekat dengan orang lain, cemburu dia. Yang suaminya dilihat istrinya ngomong-ngomong dengan orang lain, selalu sering ini, mungkin cemburu. Dunia loh itu. Jadi arti cemburu itu karena cintanya. Kenapa cemburu? Karena cintanya. Demikian juga Allah kita dikatakan Allah yang cemburu karena cintanya kepada kita. Dia tidak ingin lepas daripada kita. Itulah Tuhan kita. Jadi kita tidak akan perlu lagi meragukan Tuhan kita, kebaikannya itu kepada kita. Dia cemburuan loh. Keinginan daging. Oh, relation. Ya Tuhan. Yesus. Yang membuat bangsa Israel meninggalkan Tuhan, salah satunya adalah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa taklukannya yang tidak mengenal Allah. Mereka mempengaruhi bangsa Israel, mencondongkan hatinya kepada Allah mereka. Jadi itu salah satu daripada kelemahan bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Karena pengaruh daripada istri-istri yang karena nikah dengan lain kepercayaan. Di dalam kehidupan kita banyak hal yang dapat mempengaruhi kehidupan agar menjauh dari Tuhan. Bukan hanya melalui jodoh atau istri yang nikah dengan berbeda keyakinan. Tetapi bisa juga melalui pergaulan, melalui hobi, melalui harta, cinta uang bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu coba masing-masing kita memeriksa hidup kita, apa kira-kira yang sedang mempengaruhi kita, membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Membuat kita suam-suam kuku kepada Tuhan. Apa kira-kira di dalam kehidupan ini perlu kita pikirkan. Membuat kita malas ke gereja, membuat kita tidak mau ke komsel-komsel atau yang lainnya. Apa kira-kira? Paulus menulis di Roma 14 ayat 8. Jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat ini bermakna tidak ada yang melebihi Tuhan.
Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan. Tidak ada di dalam hidup ini, karena hidup ini ada untuk Tuhan. Dicatat di Alkitab, bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain karena kawin campur. Akibat bangsa Israel mengalami penderitaan dan penindasan. Jadi karena meninggalkan Tuhan itu tadi mengalami penindasan. Mereka kalah berperang dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel ini merupakan contoh untuk menjadi peringatan bagi kita hari-hari ini. Agar kita tidak terpengaruh oleh apapun yang membawa kita menjauh dari Tuhan, membuat kita suam-suam kepada Tuhan. Karena kita sudah tahu pada kesempatan ini, akibat meninggalkan Tuhan, yaitu bangsa Israel yang kita sudah dengar hari ini. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mencoba lari dari Tuhan. Yosua merupakan teladan yang baik bagi kita, sekalipun ia tinggal di tengah-tengah bangsa yang bengkok hatinya, yang tidak setia. Ia tetap percaya kepada Allah dan berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Itu ditulis di Yosua 24 ayat 15. Bagaimana dengan kita? Para imam-imam, pemimpin-pemimpin keluarga, beranikah kita mengatakan dengan penuh tanggung jawab, "Aku dan seisi rumahku akan setia beribadah kepada Tuhan"? Bagaimana dengan pemuda remaja, semua yang hadir di tempat ini, berani mengatakan dengan tanggung jawab, "Aku akan setia tetap beribadah kepada Tuhan"? Mari kita semua sama-sama menyadari bahwa kehidupan kita dan panggilan kita sebagai orang-orang percaya adalah selain takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, juga beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi itu adalah bagian kita di dalam mengikut Tuhan. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, demikian juga untuk hidup yang akan datang. Itulah gunanya ibadah, makanya kita harus tetap setia beribadah. Jadi saya ulangi lagi, karena ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu ditulis di 1 Timotius 4 ayat 8. Oleh karena itu, ya kita harus tetap tekun, setia di dalam ibadah. Jangan mengabaikan ibadah kita. Karena jelas dikatakan tadi, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Sampai di sini saja saya sampaikan, sangat sederhana sekali. Mari pemain-pemain musik. Kita nyanyikan satu pujian.
Yesus, kita naikkan pujiannya. Engkau selalu bersamaku, Engkau ada bersamaku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
kasih Tuhan. Sungguh kami menyadari penyertaan-Mu di setiap musim hidup kami. Sangat sempurna. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami terus semakin mengenal Engkau, semakin mengerti kehendak-Mu. Biar hidup kami ini hidup yang selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Perlengkapi lebih lagi Tuhan firman yang sudah hamba-Mu sampaikan ini untuk setiap kami yang mendengar. Roh Kudus terus berbicara secara pribadi sehingga semuanya dibangun, semakin takut akan Engkau, semakin melekat kepadamu, karena itulah kerinduan kami. Biarlah Engkau dipermuliakan terus lewat kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Mungkin WL Singer bisa duduk sebentar juga tamburin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Kasman Siaan yang memberkati kita. Saya ingin sampaikan bahwa tadi dikatakan hidup ini pilihan. Dan pilihan kita itu yang menentukan destiny kita sampai di mana. Setiap orang harus punya mimpi besar untuk mencapai hidupnya. Karena kita tidak dipanggil hanya sekedar hidup, tapi kita dipanggil hidup sesuai seturut dengan kehendaknya. Dia telah memberikan semuanya. Di kayu salib dikatakan it is finished. Sudah selesai. Apa yang kau mau, apa yang kau kehendaki. Dia berikan hak yang bebas untuk memilih bahwa hukumnya itu berlaku universal. Ketika kita melakukan, menjalankan seturut hukumnya, maka dia tetap memberkati dan itu terjadi. Makanya tadi dikatakan pada hari ini, ku perhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Tetapi ketika kita memilih yang lain daripada kehidupan, bukan memilih berkat, tetapi sebaliknya, kebenarannya menegaskan hukumnya tetap berjalan. Sebagaimana seseorang memperhitungkan dirinya, demikianlah ia. Mungkin kita itu latah, mungkin kita tidak sadar ketika kita berbicara, ciloko aku. Sebagaimana engkau perhitungkan dirimu, ciloko, jadilah seperti itu. Hati-hati dengan mulut dan perkataan yang diurapi. Makanya Daud berkata, Tuhan jagailah aku di pintu hatiku, di mulutku,
Biar terus yang keluar itu pujian. Biarlah yang keluar itu pengagungan. Bukan mengutuki diri sendiri. Apalagi dengan bangga karena sebagai orang tua, maaf bicara. Ketika anak salah, dia kepingin menunjukkan powernya bahwa aku ini berkuasa, aku ini orang tua. Ya, saya sangat berharap di sini tidak ada. Titeni kowe le, nek rak nurut modiar kowe. Itu doa yang dinaikkan. Itu satu kuasa yang diundang hadir. Untuk hadir kepada kehidupan anaknya. Saya perlu tegaskan ini. Terkadang banyak yang enggak suka. Sakjane suwis bar Pak Roni. Jam 8 seperempat kok dilanjut seperti itu. Tapi saya perlu ada satu esensi yang di dalamnya yang saya garis bawahi. Ketika engkau memperhitungkan engkau tidak bisa. Ini, saya tidak bisa Pak. Jadilah kamu tidak bisa. Saya tidak mampu Pak. Jadilah kamu tidak mampu. Dan saya tidak sanggup Pak. Engkau tidak sanggup melakukan. Karena believe, percaya. Itu punya kuasa yang mendorong. Ketika ngomong saya akan coba. Sekalipun ini sulit. Tetapi saya bisa. Kalau ada antusias, ada semangat. Tuhan Roh Kudus bukan cuma memimpin, menuntun. Tetapi dia juga memampukan dan dia beri jalan bagi setiap siapa yang peduli dan mau. Beda dengan ketika tidak bisa, Anda sudah tidak akan memikirkan. Anda tidak berpikir lebih lagi bagaimana supaya ini bisa terjadi. Itu sudah lupakan. Karena Anda sudah statement, nggak bisa. Dan firman-Nya berkata, jadilah seperti apa yang kau imani. Jadilah sebagaimana engkau memperhitungkan dirimu. Saya undang untuk tim musik maju ke depan. Saya undang hambanya Bapak Dono untuk berdoa bagi yang berulang tahun. Kemudian nanti saya dan Matthew sekalian didoakan karena nanti malam kami harus berangkat. Mari Pak Dono. Mari kita nyanyikan satu pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memperluas daerah sampai Korea juga. Daerah
kami pujikan ini terjadi atas anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun kelahiran di bulan Agustus. Ya Bapa, memberkati mereka berlimpah-limpah, pribadi dan keluarga, pekerjaan dan pelayanannya. Dan Kau memperluas daerah mereka. Dan kiranya segala bencana, kecelakaan, sakit, penyakit tidak bisa menyentuh kekasih-kekasih-Mu. Termasuk keluarga Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Roni Tirto Bisono. Sebentar lagi Pak Roni, adik, akan mendampingi putramu yang kekasih Matthew yang akan menuju ke Korea untuk menerima anugerah yang sangat besar, studi di sana. Jikalau Tuhan sudah membuat semuanya begitu lancar, belum selesai ya Bapak, lanjutkan lagi. Apabila malam ini menuju ke Surabaya dan seterusnya, biarlah mereka bersuka cita mulai dari Kudus, Surabaya, waktu ke Korea, di Korea, semua Tuhan mendahului dengan cara-Mu yang ajaib. Sekolahan, pergaulan, kesehatan, semuanya khususnya Matthew. Ya Bapak, dia bersuka cita menemukan komunitas yang dipilihkan Tuhan. Kami memuji-muji kebesaran-Mu untuk hal-hal yang ajaib yang Kau berikan kepada yang ulang tahun, kepada keluarga Pak Roni. Kami selalu diingatkan ketika yang lain dimuliakan, kami juga ikut memuji-muji nama-Mu. Itulah karya-Mu yang Kau berikan kepada keluarga besar daripada Bapak Roni Tirto Bisono. Terima kasih Tuhan, karya-Mu, keajaiban. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mengambil komitmen semua kami terus berkata-kata tentang iman percaya kami, tentang hal-hal yang positif. Ampuni kami kalau selama ini ada yang berkata-kata menguntungkan musuh-musuh kami. Kami cabut, kami batalkan kembali. Kami berkata bahwa kami sanggup karena Tuhan kami membuat sanggup. Tuhan bekerja lewat kesanggupan kami. Demikian kami lepaskan Matthew yang akan sekolah 2 tahun di Korea. Kami sekali lagi memuji-muji anak domba Allah yang terus berperkara kepada putra-Mu yang sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Holy Spirit, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran, pribadi yang maha kuasa, bisa menarik Mikael dan teman-temannya dari surga untuk menjaga Matthew. Holy Spirit, gembalakan Matthew secara pribadi. Terima kasih Bapak, keluarga yang ditinggal, terutama Mama, sangat percaya kepada Matthew. Matthew bisa membawa dirinya. Pertemukan dengan sebuah komunitas gereja yang membuat Matthew bisa bertumbuh di sana. Sehingga kami jauh di mata, kami dekat di hati. Kami sama-sama dipelihara Tuhan. Dalam nama Yesus. Anugerah-Mu turun. Mereka berdua berlutut dan tangan-Mu yang maha kuasa menjamah Holy Spirit. Pak Gembala, senior kami, kuasa-Mu mengalir, tanah-tanah permai, kemuliaan demi kemuliaan turun atas keluarga ini. Dalam nama Yesus, kami yang ditinggal sementara waktu di Kudus juga tetap bersatu padu. Haleluya. Mari kita bersyukur, kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini. Ucapan syukur ini menarik hadirat Tuhan, menarik para malaikat Tuhan menjaga Matthew, keluarga besar Pak Roni, dan kita semua yang ditinggalkan, termasuk pekerjaan Pak Roni, urusan karya juga di Korea. Tuhan memberkati, termasuk Engkau memperluas daerah kami. Terima kasih Yesus.
Mari kita angkat tangan bersama-sama. Jemaat, karena Engkau sudah menghargai dan merayakan hari Sabat. Kau berkata hari Sabat adalah hari yang kudus, hari yang suci, hari yang mulia. Terimalah kendaraan kemenangan. Hiduplah dalam sukacita Tuhan, melewati bukit-bukit pencobaan, dan kemenangan demi kemenangan kau miliki. Dan milik pusaka Yakub itu menjadi bagianmu. Berkumpullah dengan keluarga dengan harmonis. Berkaryalah, layanilah Tuhan dengan dinaungi kasih karunia demi kasih karunia. Sehingga membuat kita semua tetap rendah hati. Dalam nama Yesus orang Nazaret, berkat itu kami terima. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.